Hai, ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Sholala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu bab KPK dan FPB. Pokok bahasannya 3 cara menentukan FPB. Pustaka Senang Belajar Matematika Kurikulum 13 halaman 63-67 kelas 4 dan dari berbagai sumber lainnya. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan 2. FPB atau faktor persekutuan terbesar, halaman 63-67. Ayo mengamati. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Gambar 2.7 buah-buahan. Keterangannya, ibu mempunyai 18 jeruk dan 12 apel. Setiap kantong plastik diisi dengan buah jeruk yang sama banyaknya dengan buah apel. Pertanyaannya, berapakah banyaknya kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Berapakah banyaknya jeruk dan apel di masing-masing kantong plastik? Ayo menalar. Dengan membagi jeruk dan jambu yang dimungkinkan, misalkan dibagi 2 kantong plastik, 3 kantong plastik, dan sebagainya. Jika ada 2 kantong plastik, maka masing-masing plastik terisi oleh 9 jeruk dan 6 apel. Jika ada 3 kantong plastik, maka tiap-tiap plastik terisi oleh 6 jeruk dan 4 apel. Jika ada 4 kantong plastik, maka ada 4 kantong plastik yang terisi oleh 4 jeruk dan 3 apel, sedangkan 1 plastik hanya terisi oleh 2 jeruk. Sehingga buah jeruk jika dibagi 4 kantong plastik tersisa 2 buah jeruk, dan buah apel jika dibagi menjadi 4 kantong plastik habis tidak tersisa. Jadi 2 dan 3 kantong plastik merupakan faktor persekutuan dari 18 jeruk dan 12 apel. Dan ini mengingatkan pada pelajaran sebelumnya, yaitu faktor bilangan. Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Ambil contoh, 18 dibagi 1 hasilnya 18, 18 dibagi 2 hasilnya 9, 18 dibagi 3 hasilnya 6, 18 dibagi 6 hasilnya 3, 18 dibagi 9 hasilnya 2, dan 18 dibagi 18 hasilnya 1. Faktor suatu bilangan dapat ditentukan dengan menggunakan tabel perkalian. Ambil contoh seperti ini. Perkalian dari 2 bilangan yang menghasilkan 18. 1 dikali 18, 2 dikali 9, dan 3 dikali 6.
Ambil contoh yang 12. 12 dibagi 1 hasilnya 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 12 dibagi 6 hasilnya 2. Dan 12 dibagi 12 hasilnya 1. Atau dalam bentuk tabel perkaliannya, 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Faktor-faktor bilangan tersebut dapat disimpulkan dalam sebuah bentuk tabel. Lihat tabel 2.5, faktor dari 18 dan 12. Faktor 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor 12, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Selanjutnya, tinggal kita menentukan faktor persekutuan dari 18 dan 12. Kita lihat pada tabel, angka berapa saja yang sama? Ya, angka yang sama adalah 1, 2, 3, dan 6. Maka faktor persekutuan dari 18 dan 12 adalah 1, 2, 3, dan 6. Langkah selanjutnya kita menentukan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Kita bandingkan di antara 1, 2, 3, dan 6, mana yang paling besar? Ya, yang paling besar adalah 6. Jadi faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 18 dan 12 adalah 6. Dari hasil pengamatan dan menalar, maka dapat disimpulkan pengertian dari faktor persekutuan dari 2 atau lebih bilangan adalah bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Pengertian dari faktor persekutuan terbesar dari 2 atau lebih bilangan adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Seperti halnya KPK, FPB juga dapat ditentukan dengan cara 1. Dengan pohon faktor. Dengan pohon faktor, FPB dapat ditentukan dengan mengalikan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. 2. Dengan teknik Sengkedan. Dengan teknik Sengkedan, FPB diperoleh dengan mengalikan semua faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Kita coba masuk pada nomor 1, alternatif penyelesaian faktorisasi prima dengan pohon faktor. Dengan contoh soal yang sama, dan yang perlu kita ingat ketika kita akan menggunakan pohon faktor, maka urutan bilangan prima yang harus kita hafal yaitu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Sekarang kita mencoba untuk pohon faktor bilangan 18 dan 12. Untuk 18 bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Kita tulis 18 dibagi 2 hasilnya 9. 9 termasuk bilangan ganjil, berarti tidak bisa dibagi dengan bilangan prima 2, akan naik ke bilangan prima 3. Kita tulis 9 dibagi 3 hasilnya 3, dikarenakan kiri kanan sudah terisi dengan bilangan prima, stop. Kemudian kita ke pohon faktor bilangan 12. Ingat, 12 termasuk bilangan genap, berarti bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Kita tulis 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 termasuk bilangan genap, berarti bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Kita tulis 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sekarang kiri kanan sudah terisi dengan bilangan prima, stop.
Langkah selanjutnya tinggal kita tulis faktorisasi dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Faktorisasi dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Langkah selanjutnya tinggal kita menentukan FPB-nya dengan cara kita lihat 2 yang ada di 18 itu ada 1, sedangkan 2 yang ada di 12 ada 2, maka yang harus kita ambil adalah yang terkecil, yaitu yang ada di 18. Kemudian kita lihat 3 yang ada di 18 ada 2, sedangkan 3 di 12 ada 1, maka yang harus kita ambil adalah 3 yang di 12. Faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil adalah 2 dan 3. Jadi FPB dari 18 dan 12 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi FPB dari 18 dan 12 adalah 6. Sekarang kita masuk pada alternatif penyelesaian menggunakan teknik sengkedan. Kita tulis bilangan 18 dan 12. Ingat, 18 dan 12 termasuk bilangan genap, berarti bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Kita tulis 18 dibagi 2 hasilnya 9, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kemudian kita lihat masih ada yang bisa dibagi dengan bilangan prima 2, yaitu 6. Kita tulis 9 dibagi 2 tidak bisa, maka kita kosongkan. Dan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sekarang bilangannya menjadi ganjil, yaitu 9 dan 3. Dan itu tidak bisa dibagi dengan 2, maka naik ke bilangan prima 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Kemudian masih ada yang masih dibagi dengan 3, yaitu angka 3. Kita tulis 3 dibagi 3 hasilnya 1. Sekarang semua bilangan sudah mencapai angka 1. Langkah selanjutnya, lingkari faktor-faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut, lalu kalikan. Kita lingkari 2 dan 3. Lalu yang dilingkari kita kalikan untuk dijadikan sebagai FPB-nya. Jadi FPB dari 18 dan 12 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Ayo mencoba halaman 67, soal nomor 3. Tentukan FPB 3 bilangan berikut dengan menggunakan cara termudah. Soal bagian D 15, 20, dan 30. Soal bagian E 32, 36, dan 48. Untuk soal yang bagian D, kita coba menggunakan alternatif penyelesaian faktorisasi prima dengan pohon faktor. Dimulai dengan pohon faktor 15. 15 ini termasuk bilangan ganjil, berarti tidak bisa dibagi dengan bilangan prima 2, maka naik ke bilangan prima 3. Kita tulis 15 dibagi 3 hasilnya 5, dan 5 termasuk bilangan prima. Stop. Kemudian pohon faktor untuk bilangan 20. 20 termasuk bilangan genap, berarti bisa dibagi dengan bilangan prima
2. Kita tulis 20 dibagi 2 hasilnya 10. 10 termasuk genap, berarti masih bisa dibagi dengan 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Stop, karena kiri kanan sudah sama-sama prima, karena 5 termasuk bilangan prima. Kemudian ke pohon faktor 30. 30 termasuk bilangan genap, berarti bisa dibagi dengan 2. 30 dibagi 2 hasilnya 15. 15 termasuk bilangan ganjil, berarti tidak bisa dibagi dengan 2, maka naik ke bilangan prima 3. Kita tulis 15 dibagi 3 hasilnya 5. Stop, karena masing-masing sudah terisi oleh bilangan prima. Langkah selanjutnya tinggal kita tulis faktorisasi dari 15 adalah 3 dikali 5. Faktorisasi dari 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5. Faktorisasi dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Langkah selanjutnya tinggal kita menentukan bilangan prima yang sama. Ya, dari ketiga-tiganya yang sama hanya angka 5. Faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil adalah 5. Jadi FPB dari 15, 20, dan 30 adalah 5. Kemudian kita masuk pada penyelesaian alternatif soal bagian E dengan teknik sengkedan. Kita siapkan dulu sengkedannya yang sudah terisi dengan bilangan-bilangan 32, 36, dan 48. 32, 36, dan 48 ini termasuk bilangan genap, berarti bisa dibagi dengan 2. 32 dibagi 2 hasilnya 16, 36 dibagi 2 hasilnya 18, 48 dibagi 2 hasilnya 24. Dari hasil pembagian itu semuanya termasuk bilangan genap, maka masih bisa dibagi dengan 2. Kita tulis lagi 16 dibagi 2 8, 18 dibagi 2 9, 24 dibagi 2 12. Dikarenakan masih ada yang bisa dibagi dengan 2, maka kita tulis lagi angka 2 nya. 8 bagi 2 4, dan 9 tidak bisa, kosongkan. 12 dibagi 2 6. Kemudian karena masih ada yang bisa dibagi dengan 2, kita tulis 2 nya. 4 dibagi 2 hasilnya 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Karena 2 termasuk genap, masih bisa dibagi dengan 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Kemudian yang tersisa adalah angka 9 dan 3. Dikarenakan tadi 9 dan 3 termasuk bilangan ganjil, berarti tidak bisa dibagi dengan 2, maka naik ke 3. Kita tulis 9 dibagi 3 hasilnya 3, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Karena masih ada yang bisa dibagi dengan 3, maka kita tulis lagi angka 3 nya. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Sekarang semuanya sudah mencapai angka 1. Stop. Langkah selanjutnya, lingkari faktor-faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut, lalu kalikan. Setelah kita melingkari, ini adalah untuk penentu FPB nya. Jadi FPB dari 32, 36, dan 48 adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Demikian beberapa penjelasan tentang FPB atau faktor persekutuan terbesar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami.
Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.